港の境を越えて水。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang Tsunami. sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Dwi Nurul Afida. Nama saya Novena Widianti. Saya Anissa Genivieta. Saya Nurdin Fani Hairunisa. Saya Kemas Badli. Saya Doni Rahman Nasution. Dan satu lagi teman kami yang tidak bisa hadir, Ridho Khairul Putra. Saya di sini akan menjelaskan apa itu tsunami. Tsunami adalah gelombang air besar yang terjadi akibat gangguan di dasar laut, seperti gempa bumi bawah laut, longsor bawah laut, dan juga letusan gunung api. Jadi, bagaimana terjadinya fenomena tsunami? Perlu diketahui bahwa pemicu utama terjadinya fenomena tsunami karena adanya pergerakan vertikal dari permukaan dasar laut. Oleh karena itu, mayoritas tsunami sangat berkaitan erat dengan gempa bumi yang berada di sekitar daerah penunjang lempeng. Adanya 4 tahapan terjadi proses fenomena tsunami, yaitu yang pertama, gempa bumi membuat dasar laut merekah. Lalu, air laut mengisi lubang rekahan itu sehingga pantai menjadi surut. Lalu yang ketiga, lubang yang telah terisi itu memuntahkan kelebihan airnya ke segala arah termasuk ke pantai. Oleh karena itu, terjadi gelombang yang sangat besar yang menerpa pantai dan daratan sampai 5 km jauh. Saya Novena Widianti, saya akan menjelaskan jenis-jenis tsunami. Ada beberapa jenis tsunami, yaitu yang pertama, tsunami tektonik. Tsunami tektonik disebabkan oleh pergerakan lempeng tektonik di bawah laut yang menghasilkan pergeseran besar pada air di atasnya. Yang kedua, tsunami vulkanik. Tsunami vulkanik terjadi akibat letusan gunung berapi yang terletak di bawah laut atau di dekat pantai. Letusan gunung berapi yang kuat dapat memicu pergeseran massa air yang besar. Yang ketiga, tsunami longsor. Tsunami longsor terjadi ketika longsor di dasar laut. Longsor ini disebabkan oleh aktivitas tektonik, letusan gunung berapi, atau faktor lainnya. Dan yang keempat, tsunami meteorit. Tsunami meteorit terjadi ketika meteorit jatuh ke lautan atau samudra. Tabrakan meteorit dengan air laut menghasilkan pergeseran besar pada air yang menciptakan gelombang tsunami. Tsunami juga memiliki dampak positif, yaitu dapat mengetahui kelemahan konstruksi bangunan serta memberikan gambaran apa yang terjadi di bawah laut dan aktivitas vulkanik di dalamnya. Saya Anissa Genivieta dan saya akan menjelaskan dampak negatif dari fenomena tsunami. Fenomena ini akan merusak segala hal yang dilewati dan dilaluinya. Contohnya, seperti rusaknya lahan pertanian yang akan menyebabkan para petani rugi karena gagal panen. Dan yang kedua, rusaknya sarana prasarana yang digunakan manusia untuk melanjutkan aktivitasnya. Dan yang ketiga, adanya genangan air di mana-mana dan gedung-gedung yang ada rusak. Dan yang keempat adalah memakan korban jiwa. Perkenalkan, nama saya Ridho Khairul Putra. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mitigasi sebelum terjadinya bencana tsunami. Yang pertama adalah nyalakan radio untuk mengetahui apakah tsunami terjadi setelah terjadinya gempa bumi di sekitar wilayah pantai. Yang kedua adalah cepat berlari atau pindah ke daerah yang lebih tinggi atau dataran yang lebih tinggi dan tinggallah di sana untuk sementara waktu. Yang ketiga adalah jauhi pinggir pantai. Jangan pernah pergi menuju ke pinggir pantai untuk melihat datangnya tsunami. Apabila Anda melihat gelombang dan Anda berada di dekatnya, segeralah menjauh. Yang keempat adalah waspadalah terhadap air yang menjadi surut. Ini merupakan salah satu peringatan tsunami yang harus diperhatikan. Sekian, terima kasih. Ini saya Kemas Badli akan menjelaskan mitigasi bencana saat terjadinya tsunami. Untuk yang pertama adalah tetap berada di titik aman hingga dinyatakan aman untuk kembali ke rumah Anda. Yang kedua adalah sebisa mungkin bantu orang-orang di sekitar Anda. Yang ketiga adalah bila Anda hanyut terkena arus dari tsunami, maka Anda bisa menggunakan benda terapung sebagai rakit. 4, yaitu hindari terminum air laut. Kenapa? Karena jika Anda terminum air laut, maka akan membuat tubuh Anda dehidrasi
dan tentunya akan membahayakan hidup Anda jika terkena dehidrasi. Yang keenam, yaitu jauhi bangunan-bangunan yang sudah retak dan tidak aman karena takutnya Anda bisa tertimbun oleh bangunan-bangunan tersebut. Yang selanjutnya, tetap siaga dan hati-hati ketika Anda memasuki rumah Anda setelah terjadinya tsunami. Selanjutnya adalah mitigasi setelah kejadian. Yang pertama, jauhi tempat tergenang dan area-area yang rusak sampai ada informasi terkait tempat tersebut dari para pihak berwenang bahwa itu sudah aman. Dan yang kedua adalah genangan-genangan atau reruntuhan yang ada di dalam air untuk menjauhkan diri dari resiko-resiko yang buruk. Dan yang ketiga, selamatkan diri dan utamakan diri sendiri. Bye.